kami menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu dari Ibu Feby karena memang beliau masih ada acara sampai saat ini di gedung Setjen, jadi belum bisa hadir ke sini. Kemudian tadinya materi ini akan disampaikan oleh koordinator keteknikan dan lingkungan di Aneka EBT, tapi beliau juga kurang sehat sehingga kami ditugaskan ke sini untuk menyampaikan materi terkait transisi energi ini dan juga terkait Permen 11 tahun 2024, yaitu tentang infrastruktur ketenaga listrikan. Mungkin di slide selanjutnya. Nah, ini sebagai pengantar terkait transisi energi, memang kalau kita lihat Indonesia memang sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai perjanjian Paris. Nah, ini awalnya kita memang komitmennya adalah 29% dengan usaha sendiri dan bisa ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional. Kemudian kita memperbaiki dokumen kita di Enhanced NDC, ini akan ditingkatkan menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan juga jika ada bantuan dari internasional dia akan menjadi 43,20%. Nah, ini sebagai salah satu komitmen dari pemerintah. Bapak Presiden menyampaikan bahwasannya Indonesia harus bisa swasembada salah satunya di bidang energi dengan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. Mungkin next slide. Ini hanya sebagai gambaran terkait potensi. Kebetulan kami dari Direktorat Aneka EBT, ini mungkin agak salah ininya, apa namanya, kotaknya ini. Di Direktorat Aneka EBT ini kita menangani energinya energi surya, kemudian energi hidro, kemudian ada energi angin, dan satu lagi energi laut. Nah, ini untuk energi surya potensinya sangat besar sekali, sekitar 3.294 gigawatt, tapi pemanfaatannya baru mencapai di sekitar 727,7 megawatt. Ini masih jauh sekali. Kemudian untuk hidro di sini potensi totalnya adalah 95 gigawatt dan yang baru dimanfaatkan adalah sebesar 6.698 megawatt. Begitu juga untuk angin, ini offshore dan onshore sepertinya potensinya. Ini ada 155 gigawatt, tapi pemanfaatannya baru 152 MW yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk energi laut ini beberapa slide mungkin akan terlihat angkanya agak berubah-berubah ya. Kalau sini 63, kadang ada yang 60, ada yang 65. Memang angka ini masih belum pasti. Berbeda dengan angin. Kalau angin kita lihat di situ yang dinyatakan sebagai potensi adalah yang kecepatan anginnya lebih dari 6 meter. Nah, ini untuk arus laut ini kecepatan arusnya berapa atau gelombangnya berapa itu kita belum ada kriteria itu, sehingga kemungkinan angkanya berubah-berubah, dan untuk yang terakhir itu angkanya di 63 gigawatt. Adapun pemanfaatannya masih nol karena memang masih di dalam tahap penelitian. Kemudian terkait dengan target kita di 2024 untuk energi angin, ini targetnya masih tetap yaitu di 152,3 karena memang tidak ada pengembangan di sana. Kemudian untuk yang energi surya ini sudah melebihi dari target di 2024, yaitu targetnya adalah 651, sementara terpasangnya sudah 727. Adapun untuk energi air, ini sampai bulan ke-9 kemarin di monitor, itu masih kekurangan sekitar 60-an megawatt untuk mencapai target di tahun 2024. Next slide. Nah, ini terkait dengan roadmap untuk NZE 2060. Ini sih masih sebatas kajian pemodelan karena belum rilis finalnya. Nah, di sini ditargetkan pada 2060 ada daya mampu yang terpasang itu nanti netonya di 367 gigawatt yang terdiri dari 42% VRE ditambah dengan storage 18 gigawatt. Ini VRE ini mungkin nanti energi laut, kemudian energi surya dan energi angin. Yang sisanya adalah yang non VRE, jadi misalnya ada nuklir, hidrogen ataupun amonia dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat rinciannya untuk energi laut sampai tahun 2060 ada sekitar 2 gigawatt.
kemudian surya 115 gigawatt, angin 37 gigawatt, hidro ini ada 46 gigawatt. Nah ini yang baru ini hidrogen, sekarang isunya lagi hangat ini 25 gigawatt. Kemudian yang di kita lagi itu ada nuklir, itu ditargetkan 9 gigawatt. Kemudian yang terakhir adalah pembangkit dari amonia NH3 sekitar 41 gigawatt. Mungkin selanjutnya. Nah ini untuk menopang net zero emission tadi yang tahun 2060, kita sudah mulai dengan Green RUPTL pada ini rencananya PLN di tahun 2021 sampai 2030. Di sini ada total tambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 20,9 gigawatt. Nah ini ada PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTB ini yang kami tangani. Adapun PLTP dan yang lainnya itu ada direktur tersendiri. Dan ini angka tambahan totalnya ada rinciannya itu untuk PLTA sekitar 9.272, kemudian mikrohidro ini PLTMH ini 1.118 megawatt, PLTS 4.680, dan PLTB sekitar 597 MW. Nah selanjutnya, nah ini terkait dengan TKDN. Nah ini asal-usul TKDN ini muncul ketika memang pada tahun-tahun lalu kita melakukan monitoring capaian TKDN untuk PLTS, PLTA, dan PLTB. Kebetulan PLTB belum ada proyeknya. Tapi untuk PLTA dan PLTS, angkanya ketika menggunakan Permen-Perin 54 tahun 2012 itu agak susah tercapainya gitu. Jadi sering kita bahas mengapa angka ini tidak tercapai, karena memang produk dalam negeri kita memang belum sebagian komponen itu masih banyak yang harus impor gitu. Nah ini akhirnya muncullah usulan untuk merubah atau menarik Permen-Perin ini, dan akhirnya disepakati Kementerian Perindustrian itu akan mengatur bagian komponen barangnya, kemudian di Kementerian ESDM mengatur komponen proyeknya. Jadi proyek di sini dalam artian gabungan barang dan jasa pada pembangkit gitu. Jadi tidak menghitung per komponen lagi. Nah ini proses bisnisnya ada di sebelah kiri, itu dia ada di situ nanti ada ada sanksi, reward, kemudian ada mekanisme yang lain, termasuk juga ada kewajiban terkait penyampaian laporan verifikasi TKDN kepada Kementerian ESDM, apakah ke Dijen Gatrik atau ke Dijen EBTKI. Nah ini permen ini terbit kalau nggak salah di Juli atau Agustus ya. Nah di Agustus itu sudah terbit. Bersamaan dengan itu terbit juga Permen-Perin nomor 34 yang menggantikan permen sebelumnya, Permen-Perin 4 tahun 2017 terkait dengan perhitungan modul surya, TKDN modul surya. Jadi di Permen-Perin 34 ini mereka hanya mengatur tata cara perhitungan atau panduan perhitungan TKDN untuk modul surya. Jadi belum ada thresholdnya lagi di situ. Kemudian Permen 11 ini kita juga menetapkan threshold nantinya, tapi thresholdnya ini ditetapkan di Kepmen. Jadi nanti ada tiga malahan atau 4 ya. Jadi Permen-Perin ini terbit, kemudian turunannya ada Kepmen 191 terkait dengan threshold. Nah selanjutnya dari Kepmen itu nanti ada turunan lagi Kepdirjen untuk menghitung TKDN-nya caranya seperti apa, baik untuk pembangkit fosil maupun pembangkit EBT serta transmisi dan gardu induk. Mungkin di slide selanjutnya. Ini hanya semacam rincian substansi yang ada di Permen SDM nomor 11 tahun 2024. Sini ada ketentuan umum di bab 1, itu ada definisi dan batasan pengertian, kemudian apa itu yang dimaksud dengan infrastruktur tenaga listrikan, misalnya pembangkit, baik pembangkit EBT maupun pembangkit fosil, sistem transmisi dan gardu induk. Kemudian di bab 2-nya ini adalah kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian di sini ada ketentuan terkait roadmap TKDN, kemudian kewajiban penggunaan buku TKDN,
serta penetapan apresiasi harga oleh Menteri. Di bab 3-nya ada batas minimum nilai TKDN untuk gabungan barang jasa yang akan ditetapkan oleh Menteri tersendiri, nanti ini yang jadi turunan Kepmennya. Kemudian nanti besaran nilai-nilai yang tadi ditetapkan dalam Kepmen itu akan kita evaluasi, bisa dievaluasi secara internal mungkin, atau juga bisa dari masukan stakeholder gitu ya terkait angkanya, karena memang angka itu banyak yang protes kebetulan, khususnya yang terkait dengan PLTS gitu. Karena di sebelumnya di Permen 5 tahun 2017, Permen Perin 5 2017, itu PLTS itu angkanya cukup tinggi, yaitu 40-an%. Kemudian ada klausul bahwasannya di tahun, ada stagingnya itu kalau nggak salah, di tahun 2018 atau 2019 itu modul suryanya harus 50. Kemudian di tahun berikutnya ada klausul lagi modul suryanya harus 60. Sehingga ada beberapa pabrikan yang invest di kita berharap bisa dapat TKDN modul surya bisa sampai 60, itu kan ada beberapa pabrikan yang coba invest kita. Nah itu karena adanya permen itu. Nah sekarang permen itu dicabut, ya mereka agak protes itu terkait TKDN ini. Nah mungkin di slide selanjutnya ini ada sanksi dan penghargaan. Nanti sanksinya sanksi administratif, kemudian penghargaan. Nanti ini beberapa PR masih jadi tugas kami untuk menurunkan beberapa hal dari TKDN ini. Yang sudah kita kerjakan memang baru di APDN dan terkait dengan buku APDN itu yang sudah kita kerjakan, dan turunan Kepmen yang threshold serta tata cara perhitungan TKDN. Yang lainnya sedang on progress. Mungkin ini di bab 6 ini ada ketentuan di pasal 17 terkait pengecualian untuk PHLN. Meskipun ada pengecualian seperti ini, nanti di bawahnya ada di highlight ya, itu tetap sebetulnya pembangunan pembangkit EBT menggunakan PHLN tetap terkena ketentuan dari TKDN ini gitu. Meskipun nanti ada ditetapkan lain gitu ya. Kemudian terkait dengan perjanjian jual beli lintas negara, itu juga TKDN-nya tersendiri dan ditetapkan oleh Menteri, tapi ini masih jadi PR kita, seperti apa nanti mekanismenya. Nah ini yang paling banyak isunya adalah terkait pasal 19, yaitu relaksasi perhitungan nilai TKDN khusus untuk proyek PLTS. Ini ada syaratnya, nanti mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah ini terkait pasal tersebut, memang sampai saat ini, sampai akhir tahun ini, siapapun pengembangnya yang akan mengembangkan PLTS di Indonesia itu boleh menggunakan modul impor dengan catatan PJBL-nya atau PPA-nya tidak melebihi tanggal 31 Desember. Kemudian pengiriman modul suryanya itu kalau bisa di bulan Juni 2025 itu terakhir, atau itu impornya di 30 Juni. Nah pengiriman terakhirnya itu di sekitar bulan Desember, 31 Desember 2025 ya. Jadi dengan batas waktu itulah yang boleh impor. Tapi ada batas satu lagi, dia harus COD di tanggal 30 Juni paling lambat 2026. Kenapa dibatasi di tanggal 31 Desember itu harus dikirim? Karena memang untuk memastikan barang itu bisa sampai sebelum waktu COD gitu. Jadi itu ada pertimbangan seperti itu. Nah, ini yang relaksasi impor ini hanya boleh sampai di 30 Juni 2025. Maksudnya kita ngimpornya di tanggal itu. Lebih dari tanggal itu berlaku ketentuan PP 29 tahun 2018. Nah, ini di sini diaturnya ini komponen komponen barang yang telah mencapai TKDN 25% itu wajib dipakai. Mungkin nanti ada BMP-nya 15 atau berapa sehingga ya jadi 40 gitu ya. Tapi
paling utama kalau sudah 25% ada komponen dalam negeri yang bisa diproduksi gitu, itu wajib dipakai di sini. Menurut PP 29 tahun 2018. Jadi ini ada batas-batas waktunya. Kemudian di slide selanjutnya ini yang terkait PHLN ini tadi sudah disampaikan bahwasannya memang meskipun ditetapkan lain, dia akan terkena ketentuan TKDN ini. Gitu. Untuk yang tadi dia khusus tenaga surya ya, yang slide sebelumnya tadi. Kalau yang ini untuk semuanya. Nah ini slide selanjutnya terkait dengan thresholdnya. Kebetulan di kita apa namanya di slide selanjutnya. Nah ini di kita PLTA itu dibagi 3, yaitu untuk yang 10 mega ke bawah itu TKDN-nya 45%. Kemudian untuk yang di atas 10 sampai 50 MW itu sekitar 35%, dan yang di atas 50 megawatt itu angka TKDN minimumnya sebesar 23%. Untuk yang lain-lain mungkin ya seperti ini, tapi yang di kita di Aneka EBT itu yang kita monitor yang 3 ini. PLTB ini sebelumnya nggak diatur angkanya, untuk dari Perin 54 itu belum diatur, dan sekarang kita coba atur di angka 15%, sedangkan PLTS ini sebelumnya memakai Perin 5 2017 itu ada 3 tipe kalau nggak salah. Dia tipe PLTS tersebar, terpusat terhubung, atau terpusat off grid ya, saya lupa, ada 3 lah ya. Sebelumnya angkanya rata-rata di atas 40%, sekarang kita coba buat di sini ini 20% memang. Dan ini memang angka-angka ini bisa kita evaluasi dan kita naikkan atau kita turunkan sesuai dengan kondisi nanti yang ada di lapangan. Gitu. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir, ya ini hanya sebagai apa ya, untuk memajukan apa namanya progres transisi energi ini. Kita memang perlu berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan badan usaha, kemudian akademisi, masyarakat, pemerintah, dan media juga. Jadi ini sudah umum mungkin disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kami di Direktorat Aneka EBT. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke Ibu Erika. Baik, terima kasih sekali Pak Lono untuk paparannya. Kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Nah, kebetulan di sini ada Ibu Dina dan ada teman-teman yang memang bergerak di tadi Pak penyedia, gitu ya. Ada dari Solar Chapter. Ini mereka banyak mengembangkan di daerah NTT yang memang kalau kita bicara soal akses terhadap listriknya ini masih sangat terbatas gitu ya. Terus kemudian ada Surya. Nah, Surya juga banyak mendukung teman-teman di Solar Chapter juga. Terus ada Gurin, ada Mas Dadang baru hadir. Nanti monggo siapa yang mau duluan, misalnya ada pertanyaan terkait dengan tadi ya batasan-batasan soal thresholdnya, terus soal mungkin ini siapa saja sih gitu ya yang harus mematuhi peraturan ini gitu kan, apakah ini levelnya untuk perusahaan atau untuk semua teman-teman kelompok tadi ya yang bergerak di isu penyedia, itu juga akan kena. Monggo silakan dari teman-teman. Kalau untuk kepentingan sendiri sih sebetulnya nggak kena ya dia. Karena itu kan untuk apa namanya di sistem tersebut, dia tidak untuk dipakai di rumah dipakai atau enggak ya? Hanya untuk ini ya, untuk pompa gitu ya. Iya. Itu mirip-mirip dengan istilahnya mungkin PJU gitu ya. Cuman kalau PJU yang kita karena pakai dana pemerintah ya tetap juga kena gitu. Kalau untuk yang sifatnya seperti itu mungkin yang akan mengutip adalah pemerintah daerah gitu. Tapi kalau dari syarat TKDN-nya itu tidak kena. Karena kan untuk filantropi ya sifatnya ya. Kecuali kalau perusahaan tersebut
melalui BUMDes misalnya itu menginginkan ada bagi hasil misalnya dari listrik yang dijual, nah itu baru kena. Iya. Tapi kalau misalnya full untuk filantropi itu enggak. Nah, tapi nanti listrik yang dihasilkan mungkin daerah akan charge, Pemdanya akan charge gitu. Nah, ya saya nggak tahu berapa besarnya segala macam, itu kemanfaatan dari daerah nanti akan dihitung gitu. Kalau itu tanah desa, maka tidak ada kewajiban untuk bayar. Tapi kalau itu justru tanah desa malah ada kewajiban bayar. Tapi kalau itu tanah private yang dihibahkan atau diwakafkan misalnya, nah itu nggak kena gitu. Nah mungkin yang akan bisa jadi kena itu adalah pajak air. Jadi pajak air. Nah sekarang ini ya sekedar informasi aja. Jadi TKDN-nya lolos, tapi mungkin di sisi yang hilirnya itu kena tarif seperti itu. Tapi itu subject to ini sih discuss ya. Kalau misalnya perusahaan mampu menjelaskan kemanfaatannya lebih luas, mungkin bisa kena tarif yang sifatnya grace period gitu. Mungkin saat ini nggak dikenakan dulu, tapi nanti di beberapa periode berikutnya baru dikenakan. Bisa juga begitu. Oh, dari APBD ya? Iya. APBDes. Kalau itu sih nah itu tadi kalau misalnya dia tarifnya itu dikembalikan kemanfaatannya itu untuk masyarakat, maka APBDes itu kan berarti kan terserap. Nah tapi kan ada nilai tambah. Jadi sekarang gini, prinsipnya di daerah itu ada namanya eksternalitas positif dan negatif. Kalau eksternalitas negatif itu pasti kena charge. Nah, positif juga kena charge, cuman charge-nya itu lebih kepada, kalau yang negatif lebih kepada pungutan. Jadi kayak semacam PAD untuk PAD. Tapi kalau yang sifatnya eksternalitas positif, mungkin nanti bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas umum. Jadi nanti dikembalikan lagi membangun misalnya lumbung desa atau yang lain seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk pungutan uang, tapi dalam bentuk fasilitas tambahan. Nah, mungkin kami tambahkan. Tadi pakai dana desa, APBDes, ya. Iya. Itu pasti akan kena Iya. kena aturan TKDN karena kita juga membangun banyak yang dibangun oleh Dijen BTKE ini, baik PJUTS maupun PLTS yang terpusat gitu ya. Ada juga mikrohidro yang sedang kita bangun itu kena aturan Iya, TKDN. TKDN.